Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah kita jumpa kembali di program Lintasan Tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kefasihan dan kesahihan dalam bacaan Al-Qur'an kita. Dan semoga Allah golongkan kita sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas tentang 3 kesalahan dalam menyambung ayat di surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang tidak boleh kita abaikan karena merupakan rukun salat. Jika surah Al-Fatihah kita tidak sempurna, maka bisa mengakibatkan sholat kita tidak sah. Kesalahan pertama ketika menyambung antara ayat dengan ayat berikutnya adalah mensukunkan huruf terakhir dari ayat yang disambung, lalu tidak mengambil nafas. Ini mungkin terjadi saat kita jumpai dalam sholat tarawih misalnya, seseorang menjadi imam dan buru-buru dalam membaca surah Al-Fatihah. Sementara ketentuan dalam membaca Al-Quran dan juga dalam aturan bahasa Arab sehari-hari, ketika menghentikan bacaan Al-Quran, maka harus mensukunkan huruf terakhir dan harus mengambil nafas. Sedangkan ketika kita menyambung bacaan, maka kita harus tetap membaca harokat-harokat huruf terakhirnya. Begitu juga aturan-aturan yang lainnya dan tanpa mengambil nafas. Jika kita membaca ayat lalu menyambungnya, namun kita telah mensukunkan huruf terakhir tanpa mengambil nafas, maka ini bukan waqaf dan juga bukan saktah. Karena jika saktah, ada jeda sejenak, kemudian melanjutkan ke kalimat berikutnya. Selain itu juga, di sini bukan tempatnya saktah. Bagaimana kesalahan yang dimaksud ini? Misalnya, seorang salah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Huruf terakhir disukun-sukunkan, lalu tidak mengambil nafas, ini tidak seharusnya. Jadi, jika kita ingin menyambung suatu ayat dengan ayat berikutnya, maka hendaknya kita baca huruf terakhirnya sebagaimana mestinya. Jadi yang benar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Jadi huruf-huruf terakhirnya tetap kita baca, tanpa disukunkan dan juga tidak mengambil nafas. Kesalahan kedua ketika menyambung ayat dengan ayat berikutnya adalah menyambung basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan ayat berikutnya, ayat yang keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Namun, huruf hamzah wasal di kata alhamdu diberi harokat fathah. Jadi, terbaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di satu sisi, ini pembaca tetap membaca huruf terakhir dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, namun ia memulai kata Alhamdu sebagaimana seseorang yang mulai membaca ayat Alhamdu setelah berhenti di akhir ayat sebelumnya. Jadi, ini kata alhamdu dimulai dengan hamzatul wasl, hamzah wasl. Hamzah wasl jika berada di tengah-tengah kalimat yang sedang kita ucapkan, maka hamzah wasl ini tidak dibaca. Hamzatul wasl hanya dibaca ketika kita memulai bacaan atau ucapan dari awal kata tersebut. Jadi, kalau kita tidak berhenti di akhir basmalah, di akhir Bismillahirrahmanirrahim, dan kita beri harokat ar-rahimi, artinya niat untuk menyambung, maka sambungkan dan abaikan hamzatul wasl. Hamzatul waslnya tidak dibaca. Jadi seharusnya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian juga kalau kita menyambung dengan ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, maka huruf terakhir dari Al-Alamin kita tetap baca berharokat, lalu langsung masuk ke huruf ro-nya. Jadi, kalau kita menyambung 3 ayat ini, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamzah wasal yang berada di tengah-tengah kalimat tidak kita baca. Ia dibaca jika kita memulai bacaan dari awal kata yang diawali dengan hamzatul wasl. Kesalahan ketiga, menyambung ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan yang terjadi, membaca nasta'in tetapi dengan harokat kasrah. Harusnya nasta'inu, namun dibaca nasta'ini. Ini mungkin terjadi ketika seseorang buru-buru ingin menyambung, namun tidak tahu bahwa awal ayat ihdinas siratal mustaqim ini diawali dengan hamzatul wasl. Hamzatul wasl yang tidak dibaca sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan di kesalahan kedua. Seharusnya dibaca nasta'inuh dina. Namun ia malah baca nasta'inih dina. Nasta'inih dina. Mungkin karena dia mau mensukunkan huruf nunnya, lalu ia ambil kasrnya huruf hamzah di ihdina. Dan ini tidak diperkenankan. Jika menyambung, maka kita baca nasta'inuh dina, bukan nasta'inih dina. Dan jika berhenti nasta'in, kita sukunkan huruf terakhirnya, lalu memulai dari ayat berikutnya ihdina. Jadi kalau kita berhenti di nasta'in, kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan jika kita sambung nasta'inu dengan ihdina, maka kita langsung baca ke haknya. Nasta'inuh dina, bukan nasta'inih dina. Jadi yang betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh dinas siratal mustaqim. Jadi itu beberapa catatan kesalahan ketika menyambung akhir-akhir ayat dengan ayat berikutnya di surah Al-Fatihah. Meskipun membaca dengan berhenti di akhir-akhir ayat merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun perlu kita perhatikan, jika kita ingin menyambung, perhatikanlah bagaimana cara menyambung yang tadi telah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.